Baiklah, perkenalkan nama saya Gilbert Nandi Satria, NIM D104122178. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pekerjaan kami berupa aplikasi Snack Game yang menggunakan konsep OOP dalam pengerjaannya. Ini menggunakan bahasa Python. Pada khususnya saya akan membahas mengenai GUI dan juga functions dari latar dari objek snack dan juga objek food. Nah, jadi yang pertama yaitu kita akan membentuk layarnya terlebih dahulu, di mana di sini kita telah menetapkan width dan height-nya dari ukuran layar tersebut, di mana tadi screen dari game latar belakang dari game ini telah ditetapkan sesuai dengan panjang dan lebar dari ukuran layar tersebut, dan itu ditetapkan dengan dengan function pgame display setMode. Nah, kemudian untuk menentukan warnanya, kita di sini menggunakan screen fill. Nah, ini warnanya bebas dan kami menggunakan warna putih. Kemudian berikutnya kami juga menetapkan padding sebagai latar untuk tulisan score dan high score di atas, di mana tulisan score dan high score di atas ini belakangnya ditetapkan padding, di mana itu sebagai latarnya berwarna hitam dengan ukuran di sini untuk atas di sini di ukuran ini 50, sedangkan yang lainnya sesuaikan dengan size-nya masing-masing sesuai dengan size layar. Nah, di sini kan layarnya lebarnya tetap dengan width dikurangi dengan grid size. Size sudah ditetapkan 10. Jadi tadi paddingnya untuk kanan kiri bawah itu ditetapkan 10. Jadi 10 dari layar utama. Dikurangi 10 dari layar utama. Jadi yang kiri kanan kiri bawah itu ukurannya itu hanya beda 10 saja, 10. Sedangkan untuk yang atas beda lebih besar karena akan diletakkan teks tersebut. Nah, berikutnya untuk kelas snack sendiri terdapat 5 metode, di mana save init ini untuk melakukan inisiasi terhadap ular tersebut. Jadi di inisiasi ini kita akan menetapkan ukuran dari ular dan juga menetapkan direction ular untuk pertama kali muncul. Nah, jadi saat ular pertama kali muncul, ukuran defaultnya adalah ini, dan juga arah defaultnya ada ke kiri. Nah, untuk move sendiri ada metode move untuk ular ini, di mana dia memiliki kepala, ditetapkan kepala pada ular ini yang akan bergerak, di mana kepala ini dapat bergerak ke atas, ke bawah, kiri, dan ke kanan. Nah, berikutnya adalah metode grow, di mana ular ini akan terus bertambah ketika kita makan foodnya. Jadi tadi kan ada metode grow nih, dimana metode grow itu akan diletakkan pada kode ini, dimana jika kepala memakan foodnya ini, maka dia akan grow. Maka dia akan langsung melemparkan ke fungsi grow ini, maka tailnya akan bertambah sesuai yang telah ditetapkan ini. Selain itu juga skor juga akan bertambah, dan juga makanan juga akan muncul lagi di posisi yang lain.
Berikutnya ada draw, metode draw, di mana metode draw ini pada umumnya hanya untuk menggambarkan ular tersebut yang telah kita bentuk tadi, ukurannya segala macam akan digambarkan menggunakan metode draw ini. Kemudian ada metode check collision, di mana check collision ini seperti namanya, yaitu untuk mengecek apakah ular ini melakukan tabrakan, maupun itu dengan tubuhnya sendiri ataupun dengan tembok atau dinding yang telah ditetapkan. Nah, di sini juga telah ditetapkan collision marginnya. Kemudian di sini ada kode untuk melakukan pengecekan tersebut, di mana jika kepala ini kurang dari 0 atau kepala lebih dari lebar ataupun kepala kurang dari 50, yaitu untuk atasnya ini tadi untuk menabrak ke dinding atas, ataupun kepala lebih dari tinggi, maka dia akan return true, di mana dia akan berarti dia telah menabrak tembok. Telah dicek, maka dia berarti telah menabrak tembok dan akan game over. Sedangkan jika tidak, dia akan return false. Nah, sedangkan untuk yang ini, untuk melakukan pengecekan apakah kepala ular ini bertabrakan dengan tubuhnya sendiri. Sedangkan yang ini untuk tadi menabrak dinding. Nah, itu saja. Jadi terdapat 5 ya metode untuk kelas ular. Sedangkan untuk kelas food terdapat 3 metode di dalamnya. Mana food ini terdapat metode, yaitu init sebagai inisiasi. Jadi di sini dia akan melakukan inisiasi, yaitu berupa tadi ini ada function untuk menetapkan makanan secara random. Jadi metode ini akan memanggil metode lainnya. Jadi metode ini akan memanggil metode randomized position, di mana metode randomized position ini akan melakukan spawn makanan di tempat yang random, tapi dia juga harus menghindari area padding atas yang telah ditetapkan untuk sebagai tempat skor tadi, tempat skor dan high score. Nah, yang terakhir ada metode draw, di mana metode draw ini seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa metode draw ini akan dijalankan ketika permainan dimulai, di mana dia akan menggambarkan makanan yang akan muncul. Seperti juga tadi untuk ketika game dimulai, dia akan menggambarkan juga ularnya. Nah, selanjutnya adalah implementasinya berupa game yang telah kami buat. Nah, di sini kita lihat itu ular tadi muncul bergerak langsung ke kiri dan sudah langsung muncul makanannya. Kemudian ada padding di atas yang agak besar berwarna hitam, dan juga tulisan score dan high score di padding tersebut. Kemudian kiri kanan bawahnya adalah bentuk padding yang telah diciptakan tadi, yaitu lebarnya dikurangi 10 tadi ya. Kemudian yang bawahnya juga dikurangi 10, jadi munculnya seperti itu. Sedangkan yang atas agak lebih besar tadi kan, 50 untuk paddingnya. Nah, jadi sini ularnya juga ditetapkan warnanya hijau dan juga makanannya ditetapkan warnanya merah. Itu yang muncul jika kita makan, maka tadi dia akan membesarkan ularnya. Saat ularnya makan, dia akan membesar. Kemudian akan muncul lagi makanan di tempat yang lain dengan posisi yang random. Nah, tadi jika kita mati, bisa menabrak diri sendiri ataupun tembok kan. Jadi tadi jika kita mati menabrak tubuh sendiri, dia akan seperti ini. Nah, kita coba lagi. Namun jika kita mati menabrak tembok, dia juga akan seperti ini.
juga bisa dilihat latarnya warna putih juga ya kan, tadi seperti yang saya jelaskan ukurannya juga 600 kali 400 pixel. Mungkin sekian pemaparan saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Amril Sani dengan NIM D1041221039. Ingin menjelaskan bagian dari proyek kami pada bagian database. Nah, proyek Snake Game yang kami buat akan menciptakan database ketika ular memakan objek food lalu tersimpan ke dalam database. Nah, proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita akan membuat kelas dengan menginisialisasikan init db, kemudian kita mengkoneksikan pada SQLite dengan akan membuat tabel database dengan nama highscore.db dengan query sebagai berikut. Lalu membuat function SaveScore dan diintegrasikan pada highscore.db tadi dengan query insert. Lalu mendapatkan highscore dengan mengambil nilai maksimum pada kolom score di database. Kita inisialisasikan agar dapat berjalan pada program ini. Nah, mungkin coba langsung dipraktekkan. Nah, pada saat program dimulai, ini tadi ada high score 3 ya, terakhir saya mainkan. Ini skor di sebelah kiri adalah 4, 5, menambah terus selama saya memainkan gamenya. Saya tambahkan di dinding, maka game over. Skor saya 6 dan mencetak high score terbaru yaitu 6. Dan saya coba main lagi. Coba saya makan satu aja. Oke, kita lihat pada high score tadi. Nah, ini terakhir saya memasukkan skor 1 dan high score saya 6. Maka yang ditampilkan high score adalah 6 terus ketika saya akan memainkan gamenya secara terus menerus berulang-ulang. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi skor, menampilkan skor, dan fungsi tombol yang ada pada game Snake Games. Yang pertama saya akan menunjukkan sintaks fungsi save score dan get high score. Di mana fungsi save score di sini fungsinya untuk menyimpan skor terbaru ke dalam database SQLite yang bernama highscore.db, untuk memastikan bahwa setiap kali pemain mendapatkan skor, skornya akan tercatat dalam database ini. Nah, selanjutnya ada fungsi get high score. Di sini fungsi ini untuk mengambil pertama kita mengoneksikan dengan database highscore.db, yaitu kita akan mengeksekusi, kita akan mengambil nilai yang tertinggi di dalam database tersebut untuk dijadikan high score terbaru. Selanjutnya kita akan menampilkan skor di layar, yaitu pada fungsi game loop terdapat fungsi sintaks yang bernama pygame.font.sysfont. Nah, ini untuk mengambil atau menampilkan nilai skor dan high score di layar. Selanjutnya saya akan menunjukkan mengenai fungsi tombol. Di sini di game Snake Games yang kami buat, kami menggunakan 2 tombol, yaitu tombol coba lagi dan tombol keluar. Yang pertama,
kita akan membuat tombol-tombol tersebut. Kita menggunakan fungsi yang namanya fungsi draw button. Di sini terdapat teks untuk tombol tersebut, yaitu selanjutnya ada koordinat X dan Y, ukuran dari tombol tersebut, dan warna tombol tersebut. Selanjutnya ada action, apa fungsi dari tombol tersebut. Nah, pemanggilan dari draw button ini terdapat pada fungsi main, yang dimana terdapat pada fungsi utama, yaitu pemanggilannya di sini tombol coba lagi dan tombol keluar, dimana tombol coba lagi ini merujuk kepada fungsi coba lagi game, yaitu tombol yang memanggil fungsi main tersebut, yaitu mengulangi game kembali seperti awal. Lalu fungsi draw button, pemanggilan draw button yang kedua yaitu untuk menggambar tombol keluar, yaitu merujuk pada fungsi keluar game, di mana keluar game menjalankan fungsi quit atau close gamenya. Saya akan menunjukkan bagaimana kedua tombol ini dapat dijalankan. Pertama kita memainkan menjalankan gamenya, jika player game over, maka akan muncul dua tombol. Yang pertama tombol coba lagi dan keluar. Tombol coba lagi akan mengulangi gamenya seperti awal. Nah, jika tombol keluar, maka gamenya akan terclose atau menutup. Terima kasih.